Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani Dinani Tias, biasa dipanggil Dinar, mahasiswa UP BJJ Universitas Terbuka Sorong, Fakultas Fisip, program studi S1 Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama pada mata kuliah logika tentang term dan sesat pikir atau logical fallacy. Yang pertama, soal tentang term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut serta juga contohnya. Yang pertama ada term konotasi. Setiap term mempunyai konotasi atau isi. Konotasi adalah keseluruhan arti yang dimaksud oleh suatu term. Keseluruhan arti yang dimaksudkannya adalah kesatuan antara unsur dasar atau term yang lebih luas dengan sifat pembeda yang bersama-sama membentuk suatu pengertian. Jadi, apabila ingin menguraikan konotasi suatu term, tidak jarang harus menggunakan banyak kata untuk mengungkapkannya. Contoh term konotasi. Konotasi term manusia adalah hewan yang berakal budi, atau secara terurai dapat dirumuskan substansi unsur dasar yang berbadan, berkembang, berperasa, dan berakal sebagai sifat-sifat pembeda. Kemudian term denotasi. Setiap term mempunyai denotasi atau lingkungan. Denotasi adalah keseluruhan hal yang ditunjuk oleh term atau dengan kata lain, keseluruhan hal sejauh mana term itu dapat diterapkan. Denotasi atau lingkungan yang dimaksud oleh term. Contoh term denotasi. Denotasi term manusia yang didefinisikan sebagai hewan yang berakal dapat diterapkan pada bangsa Indonesia, bangsa Cina, dan bangsa Yahudi dan sebagainya yang dapat ditunjukkan atau disebut term manusia. Kemudian ada hubungan konotasi dan term denotasi. Konotasi dan denotasi term, keduanya terdapat suatu hubungan yang erat tidak dapat dilepaskan, berbentuk hubungan berbalik dasar balik. Jika yang satu bertambah maka yang satu akan berkurang. Demikian sebaliknya. Contoh term konotasi dan denotasi tangan kanan. Denotasi tangan bagian kanan pada tubuh manusia. Konotasi orang kepercayaan atau asisten utama pada sebuah organisasi atau pekerjaan. Kemudian soal nomor 2, jelaskan dan berikan contoh untuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran berupa perbuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logikal maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja atau tidak sengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulan tidak sah. Sesat pikir ini banyak sekali macamnya yang dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu sesat pikir formal atau formal fallacies dan sesat pikir informal atau informal fallacies. Contoh bentuk sesat pikir appeal to popularity bandwagon. Mengapa sesuatu benar, banyak orang yang mempercayainya. Contoh, semua orang bilang universitas negeri bagus, jadi itu benar. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Berpikir kritis dan teliti, fokus pada argumen bukan pribadi, hindari pilihan terbatas atau false dilemma, gunakan bukti dan data yang valid dan akurat, evaluasi argumen lawan dengan adil, jangan terbawa popularitas, jangan mengulang argumen tanpa penjelasan baru, berlatih melihat dari sudut pandang lain. Demikianlah video yang saya sajikan mengenai term dan sesat pikir atau logical fallacy. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus belajar dan selalu semangat dalam menghadapi setiap tantangan. Sampai jumpa di video berikutnya.